Oke, selamat datang di pembelajaran SAP PP, PM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan mereview kembali, menjelaskan tentang SAP PPPI, di mana SAP PPPI ini dipergunakan di manufacturing, ya, di sebagian manufacturing yang menggunakan konsep SAP PPI. Ada juga manufacturing yang menggunakan SAP PP, namun sifatnya bukan eh, proses order, proses industri, lebih ke production order. Jadi ada dua model manufacturing di SAP PP. Yang pertama yang disebut dengan tadi production order, yang kedua adalah proses industri. Nah, di sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat SAP PPPI. Kita mulai dari master data yang mendukung, kemudian nanti kita coba membuat transaksi proses industri setelah kita membuat master data terlebih dahulu. Ada ciri khas yang membedakan antara dua SAP PPPI dengan SAP Production adalah batch, ya. Dengan diterapkannya, diimplementasikannya batch, itu mengindikasikan adalah mandatory untuk SAP PPPI. Jadi SAP PPPI dengan adanya batch itu menunjukkan bahwa eh, proses industri tersebut adalah unik. Jadi kalau teman-teman bisa dibayangkan, misalnya kalau dalam membuat suatu perusahaan, membuat obat di perusahaan farmasi, ya. Nah, ini lebih menggunakan SAP-nya SAP PPI. Nah, dari obat misalnya yang dibuat tadi, maka dari obat itu tidak bisa diurai kembali. Itu ciri khas dari SAP PPI. Namun untuk SAP Production Order, kalau misalnya teman-teman yang di otomotif ya, baik itu pembuatan mobil atau sepeda, saat kita akan membuat suatu unit mobil, maka komponen-komponen itu bisa diurai kembali, artinya bisa dicopot, diganti dengan komponen yang lain gitu. Berbeda dengan tadi yang kita pembuatan obat tidak bisa kita urai kembali kalau sudah menjadi obat, ataupun misalnya makanan juga sama, ya, menggunakan sampai PPPI. Oke, ada 5 master data, ya, sebelum masuk ke proses industrinya. Ada 5 master data SAP PPPI, ya, kita menyebutnya SAP PPPI gitu terminologinya. Yang pertama adalah material master, tentu saja ini harus ada. Kemudian yang kedua adalah BOM, ya. BOM itu adalah bill of material. Kemudian yang ketiga adalah resource, ya. Resource atau disebut juga resource sebagai mesin lah, ya, supaya lebih mudah dipahami. Kemudian yang keempat adalah resipi, master resipi, ya. Ini task list, ya. Yang kelima adalah production version, ya. Teman-teman yang di SAP PPPI harus bisa membuat master data dari kelima ini, ya. 5 master data yang mendukung untuk pembuatan SAP PPPI. Oke, kita akan mulai bagaimana cara membuat master data, ya, dari SAP PPPI. Yang pertama adalah material. Di sini saya sudah punya material, namun saya akan coba juga membuat material, ya, dari referensi yang sudah ada. Keywordnya adalah
MM01 untuk grid ya, grid material, MM02 untuk ceng, MM03 untuk display. Nah, teman-teman kalau tidak tahu tentang industri sektor dan material type, ini masukkan aja material yang lamanya ya. Coba kita enter. Nah, dia akan muncul material ini adalah sebagai industri sektornya adalah chemical ya. Kemudian material type di sini adalah Word, adalah finish product ya. Jadi teman-teman caranya begitu. Ini kita copy, kemudian saya taruh di bawah sini ya. Kemudian teman-teman diganti material baru. Ini yang 7 belum ada. Jadi yang 7 saya kopikan dari yang 6. Itu maksudnya. Enter. Nah, di sini muncul beberapa view untuk masing-masing modul konsultan yang ada di sini ya, baik itu MM ataupun PP, QM juga di sini, PM dan accounting ya. Masing-masing view-nya diberikan untuk melakukan proses maintenance, untuk proses inisialisasi sebelum ke proses modulnya. Kita lihat yang pokok saja, anggaplah semua ya, saya ambil semua seperti ini. Kemudian oke. Nah, di sini plannya, kalau teman-teman tidak tahu bisa cek di search ini. Ya, di sini plannya saya pakai yang ini 001. Ini juga sama, plannya adalah 001. Jadi material yang lama, yang ini dari plan 001 dan kita akan masukkan material baru dengan plan yang sama. Enter. Nah, seperti itu. Nah, misalnya namanya kita akan bikin alkohol 1000 mili misalnya seperti itu ya. Oke, kemudian ini satuannya liter ya, disesuaikan dengan materialnya. Material grupnya anggaplah seperti ini. Dan teman-teman juga bisa melengkapi di bawahnya ya, tentang dimensionnya, gross, weight dan seterusnya. Di sini diberikan fasilitas. Basic data 2 ini tidak ada. Kemudian kita lihat langsung ke MRP ya, kita cek di MRP. Jadi khusus untuk ranah SAP PP adanya di MRP 1, 2, 3, 4 dan work scheduling ya. Jangan lupa di sini. Inisialisasinya ada di MRP 1, 2, 3, 4 dan work scheduling itu teman-teman mesti cek ya, harus sudah diinisialisasi di situ. Ini kita lihat MRP 1 di sini, MRP 1 di MRP type ini ada beberapa tipe dari MRP. Nah, kita bisa menggunakan ND. ND itu berarti tidak menggunakan MRP atau PD ya. PD menggunakan MRP. Kemudian di sini load sizing procedure ini EX, ini adalah load for load order quantity. Seberapapun yang disuggest dari user maka akan dipenuhi di produksi. Itu yang namanya EX. Ini pun banyak ya, banyak pilihan. Yang umumnya adalah misalnya kayak tadi EX yang ini ya, atau yang FX yang fixed order quantity, yang pembuatan proses produksinya biasanya tetap gitu ya. Tapi karena ini saya pakai EX jadi variabel ya, bisa kapanpun kita bikin. Jadi di sini nanti teman-teman juga harus paham MRP itu adalah material requirement planning, artinya adalah permintaan material berdasarkan planning, berdasarkan perencanaan. Jadi di PP, di modul PP ada dua sub modul. Pertama adalah planning ya, yang kedua adalah production gitu. Jadi teman-teman nanti harus juga tahu planningnya seperti apa, juga nanti di productionnya juga dampaknya seperti apa. Kemudian MRP 2, hal yang diperhatikan dari MRP 2 adalah procurement ya. Di sini teman-teman bisa klik untuk material finish product. Di sini ada ada tiga procurement type, di mana ini yang E adalah in-house production, yang F itu external procurement, dan ini adalah post procurement type.
Jadi maksudnya material ini rencananya nanti kita akan buat di internal house ya, di itu adalah di internal in-house production, artinya membuat suatu material ini di dalam perusahaan kita sendiri ya. Kemudian MRP 3, kita lihat di MRP 3 ini tidak ada yang isi ya, kita default aja. Kemudian di di MRP 3 ada strategi grup ya. Teman-teman yang sudah menggunakan MRP, maka kita harus tentukan planningnya, modelnya apa ya, strateginya. Ada dua yang pokok yang teman harus tahu adalah pertama yang 10 ini make to stock production atau biasa disebut sebagai MTS ya. Jadi MTS make to stock atau make to order. Yang ini ya, make to order atau biasa disingkat MTO ya. Jadi di planning itu ada dua sebenarnya, sementara yang lain adalah kembangannya. Teman-teman harus tahu yang dua ini pokok aja, yang 10 dan 20 ya. Jadi 10 adalah make to stock production, yang 20 adalah kita cek ya, 20 adalah make to order. Nah, mana tadi? MRP 3. Nah, ini ya, make to order production. Apa bedanya kalau stok itu akan dibuat sebagai apa? Kebutuhan dari stok ya. Jadi hasil proses produksi akan dibuat sebagai untuk pemenuhan stok. Sementara kalau make to order itu nanti setelah jadi pembuatan material itu maka akan dipakai oleh SO atau order ya. Order yang dimaksud adalah sales order. Kemudian availability check di sini 02 ini standar ya. 02 seperti ini, individual requirement biasanya menggunakan ini atau daily requirement. Individual requirement berarti dia tidak memperhatikan dari anak-anaknya dari material bom ini gitu ya. Kemudian kita lihat MRP 4. Nah, ini masih juga belum ada inputan, kita default aja. Yang terakhir adalah work schedulingnya. Teman-teman harus melewati, harus mentik work scheduling seperti itu agar bisa diambil isian atau field dari work scheduling ya. Seperti itu. Kemudian saya coba save. Nah, ini udah kebentuk material barunya yang 5997. Ini saya copy, saya simpan di iPad. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah membuat bom. Bom itu adalah bill of material. Kita coba buat bill of material. Di sini teman-teman langsung ditutup aja. Tiketnya adalah 01 untuk lead material, CS02 untuk change, dan CS03 untuk display ya. Kita buat ini materialnya sudah betul, kemudian plannya jangan lupa tadi 001 atau kita cari nah yang ini ya, hoods. Kemudian bom usage ya, bom usage-nya kita lihat. Bom usage-nya ada beberapa model usage, jadi bom ini bisa dipakai juga nanti di production seperti ini, atau di plant maintenance ya, atau di sales. Di sales juga bisa, di sales distribution. Jadi bom ini bisa multifungsi. Kita bikin bom mau difungsikan di mana ya? Karena ini kita lagi di production. Saya pilih yang satu gitu ya. Kemudian valid prompt kita anggap tanggal sekarang, kemudian enter. Nah, di tampilan berikutnya adalah di bawah sini di detail, ini header ya. Di detail ini kita masukkan komponennya ya. Di kolom item kategori ini ada beberapa juga tipe ya, bisa tipenya stok atau non stok gitu ya, atau jadi
material komponennya, itemnya, misalnya saya memilih yang L ya. Pada umumnya misalnya ini ya, yang stok, kemudian masukin kode materialnya ini, kemudian kuantitinya misalnya 3 gitu ya. Nah, udah seperti itu. Kemudian saya save ya. Jadi membuat bom cukup simpel seperti itu. Dia akan membentuk bom atas material 5997. Oke, jadi bom sudah. Kemudian yang ketiga adalah resource ya. Resource itu adalah mesin. Kalau bahasa hari-harinya, bahasa diproduksi adalah mesin ya. Kita lihat, ini kita tutup dulu. Tikot yang dipakainya adalah untuk membuat resource adalah CRC 001 ya. Untuk change CRC 02, untuk display CRC 03. Kita bikin yang satu. Nah, di sini ya teman-teman masukin plan. Kemudian resource-nya kita mau bikin apa ya. Misalnya kita bikin slitting ya. Slitting misalnya apa aja. Mesinnya mesin untuk atau cutting ya. Mesin cut. Nah, mesin cutting, mesin potong. Kemudian sorry, jangan mesin cutting. Nah, mesin kalau untuk pembuatan alkohol atau mix ya. Untuk mesin mix penggabungan misalnya nanti alkohol dengan acidnya gitu ya. Acid dengan air atau aroma gitu. Kemudian resource kategori di sini standarnya pakai yang proses ya. Ini kategorinya pakai yang processing unit kayak gitu. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman kasih nama. Misalnya mesin tadi mesin premix ya, mesin premix gitu aja. Mesin premix. Nah, kayak gitu ya, mesin premix. Kemudian ini resource tadi udah keambil. Responsibility ini nanti bisa ditentukan untuk tanggung jawab dari mesin premix ya. Ini misalnya kita bisa pasang ya. Bisa kita config ya, bahasanya di config. Kita tentukan orangnya bisa ya, kita setting. Kemudian yang lainnya kita kosongkan aja. Usage ya. Usage ini nanti mesin premix ini akan dipakai oleh proses apa gitu ya, oleh aplikasi apa. Nah, di sini karena kita ada di proses industri, maka mesin ini kita taruh di sini ya, master recipe plus proses order. Kemudian standar value key, ini ada banyak standar value key, tapi coba yang saya buat yang ini ya, valve standar value key misalnya gitu. Banyak sih. Namun ini tujuannya adalah standar value key adalah mesin ini, mesin premix, dia membutuhkan mesin berapa. Jadi mesinnya nanti akan dihitung apa namanya, running mesinnya, mesin hournya. Kemudian juga labor hournya juga dihitung. Katakanlah ada 2 ya. Pada umumnya juga banyak sih sebenarnya, tapi ini sampel aja untuk memahami konsep dari resource ya. Kemudian default ya, kita lihat default dan ini ada control key. Kalau teman-teman klik di sini ada beberapa control key untuk proses industri, bisa PI 01 proses manufacturing secara internal ya, secara biasa, atau yang pakai inspection. Ini settingannya tergantung ya, ini tergantung dibuat oleh konsultannya, ataupun yang automatic good receipt bisa seperti itu. Kita ambil yang satu ya, PI 01 proses manufacturing biasa. Kemudian capacity ya, kita pasangkan juga kapasitinya untuk nanti bisa menghitung proses kapasitas dari mesin ini ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi namanya. Secara default mesin premix ini kita tentukan ya, siapa yang secara kapasitinya siapa yang bertanggung jawab, misalnya ini gitu ya. Kemudian enter dulu.
capacity base unit, sorry. Ini nggak bisa dipilih, bentar. Ini kemudian capacity utilization, kemudian efisiensi dari mesin ya 100% seperti itu. Nah, ini satuan baru bisa masuk. Kemudian scheduling ya, yang lainnya misalnya saya kosongkan dulu. Scheduling juga penjadwalan mesin saat running kita tentukan di ini processing unit. Kemudian kita yang terakhir adalah costing ya. Di costingnya kita harus tahu, tanya tim dari accounting untuk mesin ini ketika beli mereka udah menentukan asetnya ya. Nah berikut juga dia menentukan cost centernya. Katakanlah saya punya cost centernya seperti ini ya, cost centernya seperti ini. Kemudian ini mesin dan labornya. Kemudian activity type juga nanti didapatkan dari mereka kodenya. Mesin misalnya ini, kemudian katakan labor ini, satuannya kita cek dulu. Satuannya hours, rumusannya juga kita hitung, misalnya ini ya. Nanti ini ada di pelajaran berikutnya. Sekarang kita kejar dulu agar bisa membuat proses order ya. Ini udah, kemudian saya save. Ya, jadi resource premix yang ini udah kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah master recipe ya, task list. Kita tutup dulu yang ini. Tiketnya adalah C201, sorry. C201 untuk create master recipe, C202 untuk change, dan C203 untuk display. Ini kosongkan, teman-teman masukkan materialnya saja. Yang ini yang tadi kita udah buat. Kemudian plan ya, plannya ambil yang ini. Ini biarkan key date-nya, enter. Profilnya teman-teman cari untuk proses industri biasanya ditentukan seperti itu ya. Kemudian ini enter. Oke, secara otomatis masuk ke header. Ini recipe header, ini operation, material. Kita lihat di recipe header, kita masukkan dulu statusnya. Statusnya langsung rilis saja, rilis. Kemudian usage-nya di sini saya ambil yang Putrisip model, Putrisip. Saya pakai yang ini ya, yang universal aja. Kemudian ini, jangan lupa load size-nya teman-teman copy ya, nanti kita akan masukkan di tempat lain gitu ya. Oke, kemudian kita lihat di operation. Di operation tadi kita sudah membuat resource ya, resource-nya berarti teman-teman masukkan yang ini PMX ya, PMX. Modelnya cara pembuatan resipi adalah dia ada header ya, headernya yang atasnya, baru detailnya yang bawah. Jadi nanti ini kita tik, kemudian ini udah mengacu ke 10 yang di atas, kemudian ini destination-nya 01. Kemudian baru sini misalnya mesin atau proses mixing misalnya ya, kayak gitu. Kalau dia ada beberapa proses, mungkin setelah mixing kemudian ada cutting ini ya. Oh, mixing ya, ada cutting, ada packing. Teman-teman nanti bisa ditambahkan di bawahnya, tergantung dari routing pembuatan alkohol ini, step-stepnya apa aja, task list-nya apa aja, gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa ikuti di bawahnya. Oke, sudah saya enter ya, seperti itu. Sudah jadi, kemudian saya save ya, kita save dulu. Nah, ini resipi grupnya sudah bisa dibuat. Dia memberikan nomor grup
ya, nomor 5000 sekian 6 ya. Ujungnya dia kasih nomor 6. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir adalah production version. Ya, kita lihat. Untuk tikot production version hanya ada satu. Tikotnya adalah C223 ya, nggak ada yang lain. Teman-teman masukkan materialnya sama plan. Ini biasanya kalau di awal saya hapus dulu gitu ya. Dihapus dulu aja biar teman-teman tahu. Kemudian enter. Nah, seperti itu akan menjadi kosong. Ini di copy ya, Ctrl C. Kemudian masukkan ke sini. Kemudian versionnya, ya ini versionnya, production versionnya saya bikin misalnya boleh PP01. Descriptionnya version 1 misalnya apa aja ya, yang menunjukkan versi dari pembuatan production version. Ini enter, valid promnya akan terambil tanggal sekarang 28 secara otomatis. Kemudian load size tadi kita udah simpan load size yang ini ya, disamakan dengan load size yang ada di resource ya. Jadi saya copy, bentar saya copy dulu ini, kemudian simpan di to ya, di to-nya, karena di from-nya itu nggak ada ya, samain juga. Oke, kemudian saya klik 2 kali di warna kuning ini, ya muncul konsistensi ya, istilahnya ini konsistensi. Kemudian teman-teman masukkan juga task list-nya. Di sini kita kalau untuk proses industri, task list-nya adalah master recipe ya. Grupnya ini bisa dicari, tapi saya akan masukkan dari yang tadi saya udah catat ini grupnya ya. Nah, ini saya kopikan di sini. Kemudian grup counternya 1 ya, karena task list-nya saya bikin 1. Nanti kalau ada 2, 3 itu bisa terjadi dari grup ini, bisa counternya bisa banyak ya, task list-nya bisa macam-macam. Oke. Kemudian di bom ya, teman-teman tinggal klik aja, nih udah masuk. Karena kita juga bikin bomnya 1, alternatif 1, bom reset 1 ya. Ini kita lihat lagi ke atas. Kemudian enter. Nah, dia ada kuning seperti ini dan kita cek ya. Nah, dicek, kemudian setelah dicek kita keluar, dia memberikan indikator hijau, artinya sudah konsisten ya. Dan saya save kali di sini, sekali lagi di sini save. Ya, seperti itu ya. Jadi master data untuk proses industri ada 5 dan tadi kita sudah buat cara-caranya. Sekarang kita akan buktikan dari pembuatan master data itu ke dalam production order ya, read proses order ya. Tiketnya adalah cor 1, 2, cor 1 gitu ya. Nanti untuk ceng cor 2 dan untuk display adalah cor 3. Di sini MM01 ya. Untuk buat 2 ceng 3. Ini saya bikin bom material bom ya, C01 2 3. Kemudian untuk resource ini teman-teman harus hafal ya, karena akan sering dipakai. CRC 1 2 3 ya. Kemudian resipi, ini tiketnya resipi adalah C2 01 2 3 ya. Kemudian yang terakhir adalah C223. Oke, ini udah ya teman-teman catat, nanti kalau ini bisa diulang-ulang lagi seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan buat proses produksi atas material ini yang sudah di awal kita buat. Tiketnya adalah cor 1 ya. Ini materialnya sudah masuk. Kemudian plan, dan ini order type, proses order type-nya yang pertama saja pakai, dengan enter. Saya masukkan misalnya 13, enter. Untuk ini total quantity berapa kita mau bikin alkohol 1000 ml misalnya 13 liter.
Saya masukin tanggal dulu ya. Ini karena gray. Di sini dia minta tanggal. Saya masukin tanggal current date, tanggal hari ini. Ini hari libur, dia seperti itu. Kemudian ininya saya rubah menjadi misalnya 1000 liter. Katakanlah seperti itu ya, 1000 liter untuk alkohol yang. Oke, enter. Di sini akan keambil jadi tanggal sudah, ini schedulingnya current date, taruh total quantity seperti itu. Kita cek di assignment udah masuk MRP controller, kontrolnya udah masuk. Kemudian kita lihat di ini otomatis keambil ya di sini proses reservasi, profit center, ini udah setting dari master data di awal. Kemudian kita lihat good receipt, kontrolnya kita lihat ini accounting di awal juga udah kita config. Nah, ini adalah tanggal-tanggal yang terjadi ya. Kalau ada di plan order di PPIC dia akan di sini. Kalau nggak ada ya basic date. Ini semua bentuk secara manual. Kalau ini by MRP ya. Kalau ini dibentuk secara manual baik pada basic date, schedule it maupun confirmate nanti. Kalau kita udah melakukan proses konfirmasi tanggalnya akan kecipta di sini. Begitu pula ordernya di sini juga akan terbikin gitu ya. Dan master data, kita lihat master data. Nah, tadi kita udah masukkan VV01 ya, master data. Nah, otomatis master data masuk ke sini ya. Jadi dari konsistensi C223 masuk ke CP-nya ke sini, grupnya otomatis masuk. Kemudian bomnya juga otomatis masuk. Nanti teman-teman jika ingin merubah bisa di sini. Katakanlah ada beberapa production person. Nah, ini teman-teman bisa pindah nih, bisa pindah-pindah, dicos diganti gitu ya. Oke. Oke, seperti itu cara pembuatan eh, proses order. Kemudian kita cek di operation. Nah, operation tadi kita udah masukkan juga ini ya, P-mix. Nah, seperti ini. Kemudian material list adalah bomnya. Nah, ini udah masuk juga ya. Udah benar jadi 3.000 kilo. Ya, ini perbandingan ya. Kalau kalau ini 3.000 kilo untuk kromet itu pada saat pembuatan 1000 liter gitu ya. Ada perbandingan 1:3 gitu kan. Kemudian yang teman-teman harus ketahui juga adalah ini order type sekali lagi nih order type ini plan status ya. Status di awal secara standar dia adalah CRTD ya. CRTD itu artinya posisinya masih created ya. Yang lain-lainnya jarang dicek. Yang utama aja yang di awal di sini CRTD. Kemudian ini kan nomornya belum ada, saya save dulu ya. Oke, ini ada pesan tapi masih bisa disimpan. Ini nomor ordernya ya. Ya, seperti itu. Sekarang kita ceng coba /n cor 2. Ini nomornya. Karena statusnya CRTD berarti belum dapat dilakukan apa-apa untuk proses selanjutnya. Dan kita rilis, ini ada tombol bendera hijau, rilis ya seperti itu. Baru ini akan berubah rel ya. Kita lihat di operation juga dia berubah menjadi rel ya. Kemudian kita save. Yes. Ya, kita enter lagi. Nah, seperti itu ya. Sudah berubah. Oke. Jadi kita sudah berhasil membuat apa namanya? Proses order dari material-material dari master data, 5 master data yang sudah tadi kita siapkan di awal sebelum masuk ke transaksi prosedur. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita di video tutorialnya kita coba nanti jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana proses kelanjutan dari pembuatan order ini. Karena ada step berikutnya adalah next kita ngebahas tentang konfirmasi ya. Order yang sudah kebuat harus dikonfirmasi, kemudian harus dimigo ya. Baik itu pada materialisnya juga harus dilakukan proses staging istilahnya staging ya, staging komponen ataupun nanti pada
apa namanya, pada material ininya pun harus dilakukan proses GR atau good receipt. Baru setelah itu kita proses TECO technical complete, mengakhiri proses dari produksi ya. Step-step berikutnya adalah nanti kita saksikan bagaimana cara melakukan proses perpindahan barang, baik itu GR atau GI. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman yang ingin mempelajari SAP lebih lanjut, baik itu pada modul SAP PP, IM, PM, atau MM, bisa hubungi saya nanti di WhatsApp ya. Udah banyak juga yang sudah member ke saya untuk mempelajari lebih dalam tentang SAP ini di 087789241535 ya. Untuk teman-teman juga yang memang ingin mempelajari secara ya free, ada di situsnya, kita lihat ya situsnya sebentar. Di sini situsnya di trainingsap.wordpress.com. Di sini juga ada beberapa modul yang teman-teman bisa lihat ya. Namun di sini member area untuk yang memang masih mau belajar free, ada di belakang itu free itu cara ada ini ya. Sekali lagi terima